Assalamualaikum. Selamat pagi teman-teman semua. Apa kabar? Mantap, luar biasa. Kita hari ini harus semangat. Bapak boleh duduk? Terima kasih. Ya. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Siapa di hari ini yang tidak hadir? Oh, Rizky. Kenapa Rizky? Sakit. Coba Bapak lihat suratnya ya. Mana suratnya? Oh iya, terima kasih. Oke anak-anak, pada pagi hari ini kita akan belajar mengenai materi di bab 2, yaitu menatap masa depan dengan optimis, ikhtiar, dan tawakal. Tetapi sebelum Bapak memulai materi tersebut, coba teman-teman di sini ada yang masih mengingat apa materi yang Bapak sampaikan pada minggu lalu? Ya, silakan Aisyah. Ya, betul, tentang hari akhir. Apa yang maksud dengan hari akhir itu? Coba siapa yang ingin menjawab? Ya, silakan Ridho. Hari akhir adalah, oke, tangan buat Ridho. Selanjutnya, ada berapa jenis hari akhir itu? Ya, silakan Firdaus. Ada 2 macam. Apa saja 2 macam itu? Kubro dan sugro. Coba ada yang bisa menjawab lebih lengkap lagi? Ya, silakan Siti. Oh, ada 3 katanya. Apa saja? Kubro, sugro, dan wusto. Ya, kalian semua luar biasa. Baik, mari kita beranjak ke materi di bab 2 ini, yaitu mencapai kesuksesan dengan sikap optimis, ikhtiar, dan tawakal. Nah, untuk apa sih kita belajar materi ini? Bapak akan sampaikan. Jadi tujuan Bapak menyampaikan materi ini, yang pertama agar kita semua terbiasa berperilaku optimis dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian yang kedua, kita bisa terbiasa berperilaku ikhtiar dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, terbiasa berperilaku tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat, kita bisa menjelaskan apa itu optimis, apa itu ikhtiar, dan kita juga bisa menjelaskan apa itu tawakal. Oke, mudah-mudahan di materi hari ini kita semua dapat, 1, menjelaskan apa yang maksud dengan ikhtiar. Kemudian menjelaskan apa yang dimaksud dengan tawakal. Menjelaskan apa yang maksud dengan optimis. Nah, kemudian selain kita juga bisa menjelaskan, kita juga bisa menghayati perilaku optimis, ikhtiar, dan tawakal dalam kehidupan sehari-hari. Adapun metode yang Bapak gunakan pada hari ini yaitu metode diskusi kelompok, kemudian ada sistem tanya jawab, dan tidak lupa Bapak juga menggunakan teknologi kekinian, yaitu menggunakan laptop. Baik, supaya kita bisa mencerna materi apa saja, silahkan untuk teman-teman dirapihkan dulu mejanya. Jika ada sampah, silahkan dibuang ke tempat sampah. Jika yang bajunya belum rapi, silahkan dirapihkan supaya kita nyaman dalam belajar. Mari kita mulai pembelajaran hari ini.
Silakan dibuka bukunya halaman 26. Bab 2 ya. Siapa yang ingin membaca? Cuman sedikit, ada 4 paragraf. Ya, silakan Aisyah. Dari keempat paragraf ini, coba kalian renungkan apa saja yang harus kita lakukan. Dan silakan, ada yang ingin ditanyakan atau tidak? Oke, silakan Aisyah. Oke, pertanyaan yang bagus ya. Jadi pertanyaannya, kenapa kita harus berusaha? Kan semuanya sudah ada yang mengatur. Kan semuanya sudah ada takdirnya. Tapi kenapa kita harus berusaha? Coba, kenapa kita harus berusaha? Nah, berkaitan dengan pertanyaan tadi, kenapa kita harus berusaha? Coba kita perhatikan seekor burung. Seekor burung saja, dia mencari makanan sendiri. Bangun pagi, kemudian terbang, melintasi bumi. Mereka terbang, mencari makanan di pohon 1, di pohon 2. Di daratan 1, di daratan 2. Kalau kita berdiam diri saja, apakah kita tidak malu dengan burung-burung itu? Nah, disinilah burung saja, walaupun sudah ada takdirnya, tetapi burung juga mencari makanannya sendiri, berusaha untuk mencari makanan. Kita juga sama. Kalau kita ingin menjadi dokter, maka kita harus belajar dengan giat, belajar dengan rajin. Kita pelajari ilmu-ilmu kedokteran. Kalau kita ingin menjadi tentara, latihan dengan baik, dengan disiplin. Kita terus berolahraga agar fisik kita kuat. Itulah yang dilakukan. Jangan hanya kita berdiam diri saja, merenung. Yang didapatkan, ya tidak akan mendapatkan apa-apa, tidak akan ada hasilnya. Betul atau tidak? Betul kan? Nah, maka dari itu, kita sebagai seorang muslim, selain kita memiliki cita-cita yang tinggi, kita juga harus optimis, ikhtiar, dan tawakal. Selanjutnya, coba dibuka halaman 29. Di sini ada 3 contoh. Yang pertama, Raisa dan Joni mengikuti lomba menggambar di tingkat kabupaten. Raisa yakin dalam lomba ini akan meraih hasil yang terbaik. Sebaliknya, Joni merasa bahwa dalam lomba kali ini ia tidak akan mungkin bisa menang. Yang kedua, contoh kedua, Doni dan Hasim sakit demam berdarah. Mereka berdua dirawat di rumah sakit. Doni memiliki semangat untuk sembuh, tetapi Hasim takut kalau penyakitnya tidak dapat disembuhkan. Dan yang ketiga, di dalam satu kelas terdapat 30 siswa. Sebanyak 29 siswa menyongsong ujian dengan rasa percaya diri. Namun ada satu siswa namanya Nilna merasa takut kalau nanti gagal dalam ujian. Coba kalian dibagi kelompok. Ada 4 baris di sini. Coba baris pertama satu kelompok, baris kedua satu kelompok, baris ketiga, baris keempat. Berarti ada 4 kelompok. Coba kalian temukan solusi Joni, Hasim, dan Nilna yang sedang mengalami masalah dengan sikap pesimis mereka. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, silakan untuk membicarakan solusi dari ketiga orang itu. Oke, sudah ya? Ya, oke. Coba kelompok 1, kelompok 2, coba. Kelompok 3. Ya, kelompok 4. Oke. Jadi yang tadi kalian sampaikan itu betul sekali. Segala sesuatu harus diiringi dengan rasa optimis, tawakal, ikhtiar, dan tawakal. Jangan sampai kita pesimis. Nah, sebagai muslim, kita harusnya memiliki sifat optimis. Sifat optimis itu memberikan seseorang untuk bersemangat dalam menyelesaikan pekerjaan,
dan memberi kekuatan dalam menghadapi suatu masalah. Sifat optimis merupakan sifat terpuji atau akhlakul karimah yang harus dimiliki seorang muslim. Seorang muslim memiliki sifat optimis akan selalu berpikiran positif dan berprasangka baik pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, itulah yang harus kita lakukan sebagai seorang muslim, yaitu yang pertama adalah optimis, kemudian ikhtiar dan tawakal. Nah, itu saja pembelajaran hari ini. Mudah-mudahan kita bisa disambung di pertemuan berikutnya mengenai sifat optimis, tawakal, sifat optimis, ikhtiar dan tawakal ini. Jadi, pembelajaran bab 2 ini belum selesai. Oke? Nah, selanjutnya Bapak akan bertanya untuk memberikan penguatan terhadap materi pada hari ini. Silahkan Vito, coba jelaskan kembali apa yang dimaksud dengan optimis. Ya, betul. Siti, apa yang maksud dengan ikhtiar? Oke, bagus sekali. Apa yang dimaksud dengan tawakal? Cung. Ya, silakan Fauji, apa tawakal itu? Iya, betul. Jadi alhamdulillah materi pada hari ini kalian semua bisa menyimpulkannya dengan baik. Mudah-mudahan kita semua tidak hanya dapat menjelaskan apa materi ini, tapi juga kita bisa menghayati kemudian mengaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan kita di minggu depan akan menjelaskan mengenai dalil-dalil Al-Quran dan hadis mengenai sifat optimis, ikhtiar dan tawakal. Sebelum Bapak tutup, Bapak memberikan penghargaan hadiah kepada kelompok 3 yang telah sangat luar biasa dalam menjawab pertanyaan dan memberikan solusi dalam permasalahan yang dihadapi oleh ketiga orang tadi. Silakan ini. Ya, tidak terasa waktu sudah habis ya. Kita akan sambung di pertemuan berikutnya. Masih tetap sama di bab 2. Kita akan belajar mengenai sifat optimis, ikhtiar dan tawakal, tetapi dipersiapkan dengan matang hadis dan Al-Quran mengenai materi ini. Ya, tugas dari Bapak itu kalian tulis, kalian catat Al-Quran dan hadis mengenai sifat optimis, ikhtiar dan tawakal. Kalian cari minggu depan, kumpulkan dan Bapak akan periksa. Itu saja yang dapat Bapak sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Tutup saja dengan doa, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habis ini pelajaran siapa? Bu Sinta. Oh iya, matematika ya. Oke. Assalamualaikum.